Hai guys, kita ketemu lagi di mata kuliah Statistik Industri 1, melanjutkan materi yang sebelumnya variabel random. Setelah Anda mempelajari variabel random discrete dan continue, setelah Anda mempelajari bahwa variabel random itu ada dua, ada variabel random discrete dan continue, kemudian kita membahas variabel random discrete. Bagaimana Anda bisa mengenal cara pembuatan tabel distribusi probabilitas untuk suatu variabel random discrete. Kemudian dari tabel distribusi probabilitas tersebut, Anda juga bisa menghitung nilai mean, expected value, dan nilai variance beserta standar deviasinya. Sekarang kita akan melanjutkan materinya dengan mempelajari bagaimana jika ada dua buah variabel random discrete, kemudian hubungan di antara dua variabel random tersebut melalui materi hari ini yang berjudul joint distribution. Ya, joint distribusi biasanya ditulis dengan notasi f, x, dan y. Ini menjelaskan probabilitas terjadinya kejadian pasangan X dan Y. Jadi selama ini kita mengenal misalkan X itu adalah variabel random discrete yang menyatakan jumlah absensi pada shift 1 di sebuah perusahaan, sedangkan Y menyatakan jumlah absensi pada shift 2 di sebuah perusahaan. Katakanlah di perusahaan tersebut hanya memiliki dua shift 1 dan shift 2. Selama ini yang kita kenal ini, kalau variabel random X-nya adalah itu, maka fungsi probabilitasnya Anda tulis menjadi probabilitas Fx, ya, Fx. Sedangkan kalau Y-nya ini, maka fungsi probabilitasnya adalah F dalam kurung Y, ya, fungsi terjadinya variabel random tersebut. Nah, sekarang kedua variabel tersebut, variabel random X dan Y, ini memungkinkan berpasangan karena kita bisa memasangkan jumlah absensi pada shift 1 dan shift 2 pada hari yang bersamaan. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai joint distribusi. Ada dua variabel random X dan Y, maka probabilitasnya bisa kita tulis dengan F buka kurung X dan Y. Ya, jadi joint probability density function atau probabilitas bersama pada pasangan variabel random X dan Y. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi probabilitas untuk joint distribution, ya. Jadi variabel random X-nya memiliki nilai yang memungkinkan dari X1, X2 sampai ke Xn. Kemudian variabel random Y-nya memiliki kemungkinan dari Y1, Y2 sampai ke YM. Masing-masing intersection ini, masing-masing pasangan ini akan memiliki probabilitas terjadinya yang kita sebut sebagai probabilitas X dan Y, ya. Begitu seterusnya. Nah, kita akan mencoba membuat tabel distribusi probabilitas bersama yang sederhana dari data berikut ini. Oke, selengkapi ini datanya ya, data latihan. Andai kata misalkan kita memiliki data 10 hari kerja, kemudian kita memiliki data absensi. Jadi cara bacanya ini adalah hari pertama, jumlah yang tidak hadir pada shift 1 itu 0 orang, jumlah yang tidak hadir pada shift 2 itu 1 orang, dan di perusahaan itu bekerja hanya 2 shift. Ya, sehingga kita memiliki 10 data ya sebagai simpelnya, 10 data. Nah, kita akan mencoba membuat tabel distribusi bersama dari data ini, ya, tabel distribusi bersama dari data ini.
Maka Anda bisa coba terlebih dahulu ya dengan membuat tabel distribusi probabilitas bersama seperti ini ya. Ini X-nya di sini. Kemudian ini adalah Y-nya. Kita lihat nilai yang memungkinkan dari X, di mana X-nya itu adalah jumlah yang absen pada shift pertama, sedangkan Y adalah jumlah yang absen pada shift kedua. Ya, lihat nilai X yang memungkinkan, kita lihat oh ada 0, tidak ada absen sama sekali. Angka yang berikutnya adalah 1. Ya, berarti nilai X yang memungkinkan itu hanya 0 dan 1. Sedangkan nilai Y, ya jumlah absensi pada shift kedua, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2, ada nilai 0. Berarti kita lihat minimumnya 1, kemudian ada 1, maksimumnya 2. Nanti kita akan mencoba menggambarkan distribusi probabilitas untuk X dan Y dengan seperti ini ya. Nanti ini adalah totalnya. Kemudian ini juga ada totalnya. Ya. Saya Bu Yeni kasih contoh dulu. Nanti Anda bisa meneruskan, ya, meneruskan. Nah, contohnya ada berapa probabilitas di mana X-nya 0, Y-nya 0. Kita lihat. Probabilitas X0, Y0 terjadi pada hari ketiga dan hari ketiga saja. Jadi data kita cuma ada 1. Ya, sehingga probabilitasnya adalah 1 dari 10 kejadian. 1 dari 10 kejadian, maka ini probabilitasnya adalah 0,1. 0,1. Dari mana? Dari 1 per 10. Sehingga di sini kita bisa tulis, bahwa ini adalah probabilitas X, Y, ya, di mana probabilitas X, Y-nya di sini itu adalah probabilitas sama dengan probabilitas 00, kemudian nilainya adalah 1 per 10. Ya, seperti ini. Baik, saya rasa bisa ya. Saya rasa Anda bisa mengerjakan. Silakan coba dulu di kertas, jangan hanya melihat video saja. Coba dikerjakan. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan nilai totalnya, nilai total di endingnya ini harus sama dengan 1. Ya, ini total jumlahan dari jadi X ini jumlahan ke kanan, ini totalnya berapa, ini jumlahkan ke kanan, ini totalnya berapa, jumlah 2 kotak ini harus sama dengan 1, ini jumlah ke bawah 1. Begitu juga dari ini ke bawah, mendapatkan kotak yang di sini, kemudian ini juga jumlahkan ke bawah, mendapatkan kotak yang di sini, kemudian ini jumlahkan ke bawah, Anda mendapatkan kotak yang di sini. Sehingga total kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Ya, coba dulu. Ya, sebelum Anda coba lagi, sekarang kita akan lihat ini, misalkan ini. Ini kita mencari nilai apa? Mencari nilai F, X, Y-nya itu sama dengan F dari X-nya 1, Y-nya 2. Yang 1, Y-nya 2. Berapa probabilitasnya? Ya, kita akan mencari yang X-nya dan X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2 itu terjadi di hari kedua, hari ke-9, dan hari ke-5. Ya. Jadi, ada 3 buah data. Ya, ada lagi data X1, Y2, tidak ada lagi. Maka jawabannya adalah 3 per 10. 3 per 10. Betul. Sehingga nanti nilainya ini akan kita isi dengan 0,3.
0,3. Nah, saya yakin Anda semua sudah bisa. Nah, silakan berlatih untuk membuat tabel distribusi probabilitas bersama secara sederhana untuk contoh ini. Oke, setelah Anda mengerjakan, Anda akan mendapatkan jawaban seperti ini. Ya, dari sini kemudian kita akan mengenal yang kita sebut sebagai marginal PDF. Ya, marginal PDF. Artinya, jika kita ingin mencari probabilitas X sama dengan 0, maka kita tinggal menjumlahkan ini bertiga, sehingga kita akan mendapatkan nilai 0,5. Ya, jadi 0,5 ini adalah maksudnya ini 0,5 ini artinya fungsi f X probabilitas X sama dengan 0 ya, atau bisa ditulis juga F sama dengan 0,5 ya, namanya marginal PDF. Sama halnya ketika kita mau mencari probabilitas Y sama dengan 1 ya, probabilitas Y sama dengan 1 ini berarti jumlahan dari 0,4 ditambah 0,1. Sehingga bisa kita katakan juga di sini ini nilai ini adalah probabilitas Y sama dengan 1. Ya, itu kita sebut sebagai marginal PDF sama dengan 1. 0,5. Kemudian jumlah totalnya pastilah kalau kita ngecek di sini ya, ini jumlahnya pasti sama dengan 1 ya. Jumlahnya harus sama dengan 1. Ya, jadi penjumlahan dari marginal X dan penjumlahan dari marginal Y itu semua harus sama dengan 1. Baru tabel distribusi probabilitas bersama ini kita katakan benar. Ya. Nah, jika Anda sudah paham membuat tabel distribusi probabilitas bersama, maka contoh soal berikut ini sudah langsung tabel distribusi probabilitas bersamanya ini sudah langsung jadi ya, ya. Kalau tidak jadi nanti Anda bisa buat seperti ini ya. Nah, kalau Anda sudah paham ini, maka kita langsung ke contoh soal yang lebih kompleks ya. Ya, contoh soalnya adalah seorang manajer HRD sedang mengecek jumlah absensi karyawan mereka yang beroperasi 2 shift. Ini soalnya hampir sama dengan contoh soal yang Bu Yeni berikan tadi, karena memang contoh soal yang sederhana yang diberikan tadi sebelumnya itu untuk pengantar ke contoh soal ini ya. Jadi X itu adalah jumlah absensi pada shift pertama, Y adalah jumlah absensi pada shift kedua. Ini adalah data. Nah, Anda lihat di sini, data yang di dalam kotak ini sudah jadi nih, sudah jadi. Ya. Nah, bagaimana jadinya? Ya, caranya seperti yang kita lakukan tadi. Kalau yang kita lakukan tadi, datanya hanya berbasis 10 hari. Ya, kalau ini kan bisa, manajer HRD ini kan bisa mengumpulkan data mungkin dari 100 hari, dari 1 tahun terakhir, 365 hari, dan seterusnya. Dan dari data yang ada dibuat tabel distribusi probabilitas bersama. Nah, setelah dibuat tabel distribusi probabilitas, sekali lagi, tabel distribusi probabilitas tujuannya adalah kita akan menggunakan data untuk melakukan perhitungan, estimasi, atau perencanaan. Ya, itu yang Bu Yeni tekankan kepada Anda bahwa itu adalah salah satu kompetensi yang diharapkan dari Anda ya sebagai seorang calon sarjana teknik industri, bahwa Anda bukan hanya mampu melihat data, tapi Anda mampu menganalisis dan mengekstraksi informasi yang bisa diambil dari data tersebut. Ya, nah data ini sudah diolah sedemikian rupa. Ya, kita lihat bahwa ternyata jumlah absensi di shift 2 paling banyak 3 ya, paling sedikit 0. Jumlah absensi di shift 1 tadi ya jumlah absensi di shift 2 ya,
paling banyak 3, paling sedikit 0. Kemudian jumlah absensi di shift 1 paling sedikit 0, paling banyak 2 ya. Kita lihat bahwa oh ternyata jumlah absensi di shift 1 lebih sedikit daripada shift 2 karena shift 2 lebih capek, kerja malam, jam 7, jam tubuh tidak sesuai normalnya dan seterusnya ya. Nah, di sini terverifikasi bahwa ujung terakhirnya ini adalah 1. Berarti tabel distribusi probabilitas ini sudah betul ya. Kemudian nanti selama pengerjaan soal joint distribution, kita akan mengenal beberapa istilah seperti berikut ini ya. Yang pertama marginal PDF ya. Marginal PDF tadi Ibu ini sudah menyampaikan kepada Anda ya. Jika kita ingin mencari probabilitas X tertentu, maka kita bisa menjumlahkan probabilitas X tersebut sepanjang Y ya, sepanjang Y. Maksudnya gini loh, maksudnya gini. Ya, jika kita ingin mendapatkan probabilitas X sama dengan 0, maka kita tinggal menjumlahkan probabilitas X sama dengan 0 sepanjang Y dari 0 sampai 1. Sehingga kita mendapatkan nilai 0,2. 0,2 ini disebut marginal PDF untuk X sama dengan 0. Ya. Itu kita sebut sebagai marginal PDF. Kemudian, kita juga akan mengenal yang disebut sebagai conditional PDF. Conditional PDF, probabilitas bersyarat. Probabilitas terjadinya sebuah kejadian, sebuah variabel random karena variabel random yang lain menjadi syarat terjadinya. Ini probabilitas bersyarat seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Ya. Lalu kemudian kita juga akan mengenal istilah yang disebut sebagai independence. Kita juga sudah bahas sebelumnya bahwa jika dua variabel itu independence, maka probabilitas bersamanya bisa diperoleh dari perkalian probabilitas masing-masing ya. Probabilitas bersamanya, probabilitas A, B bisa diperoleh dari probabilitas A dikalikan probabilitas B jika A dan B itu independent. Kalau di sini itu X dan Y independent. Ya. Kemudian kita juga akan mengenal apa? Kita akan juga mengenal yang kita sebut sebagai covariance. Nah, ini covariance ini menjadi dasar untuk mengetahui hubungan antara dua variabel random. Ya, covariance dasarnya ini kita kenalan dulu dengan rumusnya. Ya, rumusnya covariance XY bisa diperoleh dari covariance XY bisa diperoleh dari ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y, di mana ekspektasi X atau ekspektasi Y kemarin kita sudah latihan bagaimana mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah variabel random. Nah, sekarang ekspektasi XY ini baru ya. Jadi ini ada rumusan ekspektasi XY bisa diperoleh dari kalikan XY dikalikan probabilitas setiap pasang variabel random itu dikalikan fungsi probabilitas masing-masingnya. Ini diingat-ingat dulu, nanti akan kita pakai untuk menghitung covariance. Nah, setelah kita mendapatkan covariance, maka covariance tersebut akan kita gunakan untuk menghitung kolerasi, ya, kolerasi. Ya, walaupun di kalkulator ini sudah ada ya kolerasi, rumus kolerasi, tapi ini kolerasi antar dua variabel random. Bisa dihitung dari covariance dibagi standar masing-masing, standar deviasi masing-masing variabel random. Ya. Nanti akan kita pakai. Nah, hubungan antara dua variabel random atau hubungan antara dua variabel itu biasanya jatuh di antara kisaran minus 1 sampai 1 melewati titik 0. Ya, titik 0 ini tidak ada. Melewati titik 0. Ya, nolnya tidak ada negatifnya ya. Terus kemudian jika semakin mendekati ke minus
1 itu menunjukkan bahwa antara X dan Y itu memiliki korelasi, tapi korelasinya bertolak belakang, ya. Sedangkan kalau korelasinya positif itu nilainya semakin besar, paling besar 1, ya. Jadi itu menunjukkan kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif. Korelasi positif. Bu, apa sih artinya korelasi negatif dan positif? Ya. Nah, ini korelasi negatif dan positif, ya. Kalau tidak berkorelasi ini seperti ini, ya. Contoh misalkan korelasi positif, ya. Katakan variabel random X-nya itu adalah jumlah jam belajar, ya. Kemudian Y-nya adalah nilai, ya. Jadi kalau jumlah jam belajarnya sedikit, nilainya rendah. Jumlah jam belajarnya banyak, tambah banyak, nilainya tambah tinggi. Tambah banyak, tambah tinggi, ya. Jika hal ini terjadi pada diri Anda, ini berarti menunjukkan bahwa X dan Y berkorelasi positif. Artinya semakin banyak nilai X, maka Y akan bertumbuh semakin banyak, bertambah semakin besar. Ya, semakin banyak nilai atau waktu belajar Anda itu berkontribusi ke semakin tinggi atau semakin besar nilai UTS atau nilai kurs Anda. Nah, jika itu terjadi, maka kita bisa katakan X dan Y bagi diri Anda itu berkorelasi positif. Ya. Kebalikannya, misalkan X-nya adalah jumlah main gadget, ya, jumlah waktunya habiskan untuk gadget, Y-nya adalah nilai, gitu kan, nilai. Jadi ini habis gadget, waktu yang di-spend untuk gadget dikit, nilainya tinggi. Waktu yang dipakai untuk gaming atau gadget semakin banyak, sehingga waktu belajarnya berkurang, nilainya menjadi anjlok. Ya, jika ini yang terjadi, ini kita sebut sebagai korelasi negatif. Semakin bertambah X, maka Y akan menurun, ya. Semakin bertambah X, nilainya akan semakin menurun, ya. Korelasi negatif. Nah, kalau korelasi tidak ada korelasi itu artinya berapapun nilai X tidak mempengaruhi nilai Y. Contohnya misalkan jam tidur, ya, jam tidur misal. Oh, Anda tidurnya sedikit, nilainya ya juga 80. Anda tidurnya lebih banyak lagi, nilainya 75. Ada tidurnya lebih banyak lagi, ya 85. Ada tidurnya tambah banyak, ya nilainya 70. Artinya nilai itu tidak dipengaruhi oleh berapa jam tidur Anda, ya. Sehingga kita bisa katakan variabel X dan Y itu tidak berkorelasi. Ya. Nah, ini yang juga menjadi dasar untuk mengetahui apakah dua variabel tersebut berhubungan atau tidak. Kita kalau terkait dengan contoh tadi, kita bisa memunculkan pertanyaan bahwa apakah jam absensi di shift 1 itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh atau berkorelasi dengan jam absensi di shift kedua. Ya, kalau misalkan berkorelasi, biasanya kita lihat kalau pagi itu banyak yang absen, siangnya juga ikut banyak yang absen. Itu kalau kita katakan berkorelasi positif, ya. Atau kalau misalkan korelasi negatif, biasanya kalau pagi banyak absennya, sorenya tidak gitu, ya. Tapi ini kayaknya jarang nih terjadi seperti itu. Atau tidak berkorelasi sama sekali. Nah, itu bisa kita pakai untuk menghitung, itu kita bisa pakai untuk menghitung contoh soal berikut ini, ya. Ya, berikut ini adalah beberapa rumusan, ya, dilihat aja, ya, jangan seperti kalikatur yang matanya melotot ini kaget, ya. Ya, nah kita lihat ada beberapa rumus, ya. Jadi jika ada ekspektasi X tambah Y, ini bisa dicari dari ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Jika kita ingin mencari varians dari penjumlahan dua variabel random, maka kita tinggal jumlahkan varian X-nya ditambah varians Y-nya, ini tambah, ya. Kemudian ditambah dua covariance XY-nya, 2 kali nilai covariance-nya. Kalau varians pengurangan dua variabel random, X dikurang Y, maka kita bisa cari dari variabel X-nya, sekali lagi ini jumlah, ya, bukan secara rumus, ya, ditambah variabel varians dari Y, ini baru dikurangi 2 dari covariance-nya.
Covariance ya, jadi varians bersama ya. Kemudian jika X dan Y terbukti independen, maka kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Ekspektasi dari X dan Y bisa diperoleh dari perkalian ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y. Pasti covariance-nya 0 mengakibatkan korelasinya 0. Ya, tidak ada hubungan. No correlation. Nah, kalau correlation-nya 0, maka rumusannya ini jadi nggak ada gitu ya. Sehingga varians dari penjumlahan dua variabel random atau pengurangan dari dua variabel random itu bisa diperoleh dari jumlahkan variansnya ya, dari varians dari X ditambah varians dari Y. Seperti itu ya. Kita akan sekarang lihat ke contoh soal ya, contoh soal berikut ini. Ya, berapa probabilitas? Ini ada pertanyaan A sampai G yang kita bahas ya, yang kita bahas. Ya, saya ini berharap Anda mengerjakan ya. Jadi contoh soal ini berkaitan dengan tabel distribusi probabilitas bersama dari soal yang kompleks ini ya. Ya. Jadi soal HRD manager ini ya. Ini adalah pertanyaannya. Ini sih berharap Anda tidak langsung melihat jawaban berikut ini, tapi mencoba mengerjakan dulu, ya. Sambil latihan mencoba menulis probabilitas notasi dari probabilitas bersyarat yang ingin Anda cari, ya, yang ingin Anda cari. Jadi contohnya misalkan kita sudah tahu tadi X itu adalah jumlah absensi shift 1 ya. Kemudian Y itu adalah jumlah absensi shift 2 ya. Jumlah absensi shift 2. Maka pertanyaan yang pertama yang ditanya adalah berapa probabilitas jumlah karyawan yang absen pada shift 1. Berarti yang ditanya adalah probabilitas X sama dengan 2 ya. Nah, sekarang Bu Yeni melatih Anda menerjemahkan pertanyaan menjadi notasi statistik ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu yang ditanya adalah probabilitas jumlah karyawan yang absen pada shift 1 itu X ya. Kemudian sebanyak 2 itu berarti sama dengan 2. Ya. Nah, coba yang B. Apa notasinya? Jumlah karyawan yang absen pada shift 1 lebih banyak daripada shift 2. Berarti probabilitas karyawan yang absen pada shift 1 itu X, kemudian lebih banyak, tanda lebih besar, shift 2-nya Y. Maka yang B yang ditanya adalah X lebih besar daripada Y. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah karyawan yang absen dalam sehari. Ya, dalam satu hari. Berarti probabilitas ditanya X yang absen pada pagi, shift 1, dan shift 2 itu sama dengan 3. Ya, jadi notasinya seperti ini. Buatlah tabel distribusi probabilitas untuk sebuah variabel random Z jika Z itu adalah jumlah karyawan yang absen dalam satu hari. Jadi kita diminta untuk membuat satu variabel random baru di mana Z itu sama dengan X tambah Y ya. Yang absen dalam satu hari itu berarti yang absen dalam shift 1 ditambah yang absen pada shift 2. Variabel random Z ya. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel distribusi probabilitas dari distribusi probabilitas X dan Y menjadi satu tabel distribusi probabilitas tunggal untuk variabel random Z. Ya. Lalu kita diminta untuk menghitung standar deviasi dan min untuk variabel random X dan Y. Jadi yang ditanya ekspektasi X-nya dan standar deviasi X-nya. Kemudian kita juga ditanya ekspektasi Y-nya dan standar deviasi dari Y. Ini mengurangi bahan yang video sebelumnya ya. Kemudian buktikanlah apakah ekspektasi X tambah Y sama dengan ekspektasi Z ya.
Tadi kan kita mengenal rumus di sebelah ya. Kita mengenal rumus di slide sebelumnya bahwa jika ekspektasi penjumlahan dua variabel random ya, itu bisa diperoleh dari ekspektasi X tambah Y ya. Nanti kita buktikan ya. Kemudian Anda diminta untuk latihan menghitung covariance juga dan korelasi. Baik. Silakan dikerjakan dulu. Jangan langsung dilihat jawabannya, ingat jangan langsung dilihat supaya ada proses belajar. Nanti baru kita cross check jawabannya dengan jawaban Anda dengan jawaban yang akan kita bahas ya. Kalau ini offline itu berarti Anda membayangkan Anda mengerjakan sendiri terus ada beberapa teman mengerjakan di papan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas yang A ya, probabilitas jumlah karyawan pada yang absen pada shift 1 sama dengan 2 ya. Saya tidak membahas lagi pertanyaannya ya. Bu Yeni membahas notasinya X sama dengan 2. Berarti langsung kita lihat di sini ya, sudah ini X sama dengan 2, berarti nilainya 0,3. Inilah yang menjadi jawabannya ini ya. Jawabannya adalah yang ini. Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan B. Oke, yang kedua B, pertanyaan adalah jumlah absensi pada shift 1 lebih banyak daripada shift 2 atau notasinya X lebih besar daripada Y ya. Jadi kita coba dulu X lebih besar daripada Y. Jika Y-nya 0, ya kan? Jika Y-nya 0, Y-nya sama dengan 0, maka X yang memungkinkan itu adalah X harus lebih besar daripada Y. Jadi X yang memungkinkan itu adalah 1 dan 2. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Kita kan mau cari X lebih besar daripada Y, jadi kita dari Y dulu. Kan X-nya harus lebih besar daripada Y, maka Y-nya dulu. Kalau Y-nya sama dengan 1, maka X harus lebih besar daripada 1. Berarti cuma memungkinkan 2, ya kan? Tapi kalau Y-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2, atau Y sama dengan 3, nggak ada. Ya, karena kita tidak memiliki X lebih besar, kita nggak memiliki X-nya tidak ada. Ya. Tidak ada. Karena nilai X paling besar, karena nilai paling besar itu 2. Ya. Jadi ketika Y-nya 2, X-nya tidak ada yang 3, 4, dan seterusnya. Ya, sehingga jawabannya adalah pada saat Y 0, X memungkinkan 1, pada saat Y 0, X memungkinkan 2. Ya, jadi ditanya X 0, 1. Ya, jawabannya yang Bu Yeni kotak ini ya. 0, pada saat Y 0, X bisa 1. Ya. Dan pada saat Y 0, X bisa 2. Ini jawabannya 0. Ya, yang kita stabilo. Kemudian pada saat Y1, X-nya bisa 2 toh, yang ini ya. Yang ini. Jadi itu adalah yang kita stabilo ini adalah jawaban yang kita ini yang bisa dijumlahkan ya. Jadi jumlahan dari 3 ini. Ini adalah kotak jawaban untuk X lebih besar daripada Y. Ya. Gampang bukan? Ya, kalau sudah paham notasinya, sudah bisa. Nah, bagi yang belum bisa, coba kerjakan C. Probabilitas X tambah Y sama dengan, apa tadi? 3 ya? Ya, probabilitas X tambah Y jawabannya 0,4. Dari mana, Bu? Ya, dari ini ya. Dari probabilitas X-nya, kita mulai dari 0, Y-nya 3. Ya, ada 0 dan 3. Ada. Tambah probabilitas dari X-nya 1,
Y-nya 2. Terus ditambah probabilitas dari X-nya 2, Y-nya 3. Ya, asalkan jumlah Y-nya 1, Y-nya 1. Asalkan jumlahnya lebih besar, X tambah Y sama dengan 3. Jawabannya adalah ini. Ya. Maka kita akan mendapatkan jawabannya 0,4 itu datang dari mana? Dari jumlahan yang akan kita stabilo berikut ini ya. Yaitu X0 Y3 ini 0 dan 3. Berarti kita menjumlahkan ini, kotak ini. Kemudian X1 Y2 kita menjumlahkan kotak ini. Ya, menjumlahkan kotak ini. Kemudian X2 Y1 yang ini kita menjumlahkan kotak ini ya. Sehingga ini adalah jawaban ya. Sehingga jawabannya bisa diperoleh dari jumlahan 0 ditambah 0,25 ditambah 0,15. Jawabannya adalah 0,4 ya. Itu jawaban untuk yang C. Bagaimana dengan yang D? Wah, kalau Anda tadi benar semua, sudah benar semua, berarti Anda sudah mulai fasih ya mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, untuk minggu depan nanti ada pertemuan sinkronus Zoom ya. Jadi soal-soal UTS sudah diupload di soal UTS semester tertentu sudah diupload di ULS. Bu Yeni berharap kalian download, kerjakan dulu sebisa mungkin ya. Harus ada yang mengerjakan. Kalau bisa semua mengerjakan supaya Bu Yeni mau bahas. Jangan mengandalkan pertemuan Zoom untuk membahas jawaban itu ya. Jadi mohon dikerjakan semua ya, teman-teman, mohon dikerjakan semua. Jika ada yang tidak mengerjakan ya Anda tidak mengerjakan, berarti Anda menunjukkan tidak berpartisipasi gitu ya, tidak berpartisipasi. Sebenarnya minggu ke-7 itu perkuliahannya adalah perkuliahan presentasi project ya, tapi Bu ini isi dengan beberapa SKS kita latihan soal agar Anda bisa paham mendapatkan mata kuliah materi start 2 ini, start 1 ini ya. Ya, ini kita diminta untuk mengerjakan tabel distribusi probabilitas Z ya, Z. Di mana Z itu X tambah Y. Nah, di C itu kita sudah mendapatkan X tambah Y sama dengan 3 ya, atau probabilitas ini sama aja dengan probabilitas yang ini sama aja dengan probabilitas Z sama dengan 3 ya, karena Z itu sama dengan X tambah Y. Maka kita isikan di sini nilainya 0,4 ya. Lalu kita mengisi ini semua. Nanti totalnya di sini itu harus sama dengan 1 ya, totalnya harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti there's something wrong ya. Oke. Nah, kalau dengan cepat kita bisa diisi X tambah Y sama dengan 0 itu berarti stabilo merah ya. Stabilo merah. Ini X tambah Y sama dengan 0. Berarti jawabannya Z. Untuk Z sama dengan 0 itu 0,05 ya. 0,05. 0,05 ini datang dari probabilitas X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ya kan? Oke. Begitu selanjutnya, kita kerjakan dulu. Yang X tambah Y sama dengan 1 itu yang stabilo kuning ya, stabilo hijau. Ya, stabilo hijau. Ini stabilo hijau ya. X tambah Y-nya sama dengan 1. Jadi yang ini. Jumlahan ini, atau jumlahan ini ya.
Jadi kalau kita tulis di sini jawabannya itu dapatnya dari P, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, ya. Juga bisa diperoleh dari X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Ya, ini jumlahan 0,05. Berarti ini sama dengan 0 sama dengan ini. Oh, nggak bisa. Sama dengan 0,05 tambah 0,05 tambah 0,05. Ya, hasilnya sama dengan 1. Ya. Kalau yang ini, iya, stabilo biru ya, stabilo biru sekarang ya. Yang ini. Jadi 2 tambah 0 atau 1 tambah 1 atau 0 tambah 2 ya. Jawabannya ini. Berarti 0 tambah 0,1 tambah 0,1. Jawabannya adalah 0,2. Jadi ini 0 tambah 0,1 tambah 0,1. Hasilnya adalah 0,2. Di mana ini bisa diperoleh dari P, X sama dengan 0, Y sama dengan 2, ya, ditambah P, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, cara nulisnya gini, ditambah PX sama dengan 2, Y sama dengan 0. Ya. Tadi yang di sini, ini tulis tambahnya di sini ya. Ini untuk yang jawaban ini ya. Begitu seterusnya yang terakhir adalah 4 dan 5 ya. 4 dan 5 itu yang 4 itu yang stabilo hijau, stabilo merah tua ya. Merah tua itu berarti jumlahnya 4. Berarti 2 tambah 2 atau 3 tambah 1 ya. Oke. Ini hasilnya sama dengan 0,1 tambah 0,1. Ini bisa diperoleh dari probabilitas ya, X sama dengan 2, Y sama dengan 2, tambah probabilitas X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah 5 ya. 5 itu yang terakhir adalah stabilo hitam ya. Stabilo hitam yang ini. Ini jawabannya adalah yang stabilo hitam. Jadi X2Y3 0,05. Nah, kita cek dulu jawabannya. Ada enggak jumlahnya itu sama dengan 1? Iya. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada yang salah. Ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa tabel distribusi probabilitas bersama antara X dan Y itu bisa diubah menjadi satu tabel probabilitas tunggal untuk variabel random Z, variabel random baru di mana Z itu dimodifikasi atau diperoleh dari jumlahan variabel random X dan Y. Make sense ya. Jumlah absensi dalam satu hari itu bisa diperoleh dari jumlah absensi dari shift pertama ditambah jumlah absensi dari shift kedua. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan tabel distribusi Z, dan kita akan membuktikan soal nomor E ya. Apakah ekspektasi X tambah Y itu sama dengan ekspektasi Z? Untuk itu, Bu ini meminta Anda untuk menghitung ekspektasi X ya. Ekspektasi X itu yang ini ya. Ya, kalau Bu ini boleh nulis kembali variabel random X itu 0, 1, 2 ya. Probabilitasnya 0,2, 0,5, 0,3 ya. Dari tabelnya yang ini ya. Dari ini yang itu mana ya. Yang ini pindahkan ke sini, itu variabel random X yang memungkinkan ini adalah
marginal atau fungsi probabilitasnya. Ya, ini ikut nulisnya. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, bisa ngitung nih ekspektasi X dan Y masing-masing ya, ekspektasi X dan Y masing-masing. Kalau Y-nya, ini kalau nulis di sini Y 0, 1, 2, 3 ya. Ini fungsi probabilitasnya ya, X-nya beda di sini, variabel randomnya. Ini adalah fungsi X-nya ya, kecil. Fungsi marginal, fungsi PDF-nya ya. Kemudian ini Y-nya, ini kotak ini. Ini fungsi Y-nya, fungsi probabilitas Y-nya sama dengan 0,1, 0,3, 0,45, 0,15 ya. Nah, ada 3 nih variabel random X, Y, Z. Tolong dihitung nilai ekspektasi dan nilai ekspektasi masing-masing ya. Oke, silakan dihitung dulu. Nanti kita akan membuktikan ekspektasi X, Y, X tambah Y itu sama dengan ekspektasi Z. Ya, kalau Anda menggunakan rumus yang kemarin, ekspektasi X itu bisa diperoleh dari masing-masing variabel random dikalikan fungsi probabilitasnya. Yang ini dikalikan fungsi probabilitasnya, kemudian di drag ke bawah dijumlahkan, ya, sum. Ya, 1,1. Atau kalau mau pakai rumus canggih, kita bisa menggunakan sum product. Ya. Sum product dari array variabel random X dikalikan fungsi probabilitasnya. Ya, ini artinya kalikanlah setiap pasangan X dan Fx lalu dijumlahkan. Ya, ini sama aja, ketemu 1,1. Begitu juga dengan Y ya. Kalau Anda memakai cara tradisional, silakan kalikan atau ini pakai sum product ya dari array-nya Y dikalikan array-nya fungsi probabilitasnya 1,65 ya. Kemudian probabilitas Z juga ini pakai sum product dari Z dikalikan fungsi probabilitasnya 2,75 ya. Sehingga Anda akan mendapatkan pembuktian bahwa ekspektasi ya. Jadi ekspektasi X tambah Y itu sama dengan ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Ya, nilainya itu sama dengan 1,1 tambah 1,65. Itu hasilnya 2,75 ya, 2,75. Itu terbukti nilainya 2,75 yang diperoleh dari rumusan ini ya, itu sama dengan ekspektasi Z itu sendiri ya. Jadi kita mampu membuktikan ya, bahwa ekspektasi Z itu bisa sama dengan ekspektasi X tambah Y terbukti ya, terbukti. Itu untuk jawaban yang E. Ya, jawabannya E. Jawabannya E. Pembuktian. Nah, sampai di sini dulu. Ada lagi soal berikutnya? A, B, C, D, E-nya sudah selesai. Ya, ternyata ini bukan E, ini yang F ya. Yang E itu menghitung nilai. Ini yang E ya. Yang E menghitung nilai min dan standar deviasi. Standar deviasi ini masih selesai minnya. Standar deviasinya belum ya. Standar deviasinya belum.
Standar deviasinya belum, maka kita bisa menghitung standar deviasi. Menghitung standar deviasi, mudah-mudahan Anda masih ingat itu ya, rumusan yang kita dapatkan dari video sebelumnya. Video sebelumnya yaitu, ini agak scroll down ke bawah, ya. Masih ingat rumusnya kalau nggak salah ada di sini ya. Jadi pindahin dulu. Ini this, ya. Ekspektasi. Jadi kita sekarang mau menghitung variance dari X, Y, dan Z. Dan dapatnya dari mana? Dari ini hitung dulu varian X ya. Varian X itu ini cari X kuadrat, X caping 2. X caping 2 ya. X caping 2 itu berarti ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, bagaimana menghitung varians? Menghitung varians kan kalau mau rumusan cepat itu ekspektasi X kuadrat ya. Begini nggak pas lagi ya di sini ya. Mau nulis yang cepat. Ekspektasi X kuadratnya itu adalah nilainya berikut ini ya, berikut ini. Langsung begini sama dengan sum produk dari X kuadrat dikalikan fungsi probabilitas masing-masing. Ya, 1,7. Sehingga varian X-nya bisa diperoleh dari 1,7 dikurangi ekspektasi X kuadrat dikurangi nilai rata-rata di angka 2, 0,49. Ya. Ya, setelah kita mendapatkan variansnya, maka kita bisa mengakarkan variansnya SQRT menjadi ini ya, akar. Jadi ini adalah akar dari varians X ya, varian X. Nah, dengan cara yang sama, B ini akan cepat ya untuk menghitung varians Y. Ini begini caping dulu, kemudian didapatkan ekspektasi dari Y kuadrat. Ya, Y kuadrat itu sama dengan jumlahkan Y kuadrat dikalikan F Y masing-masing. Ya, Y masing-masing. Waduh, bentar ya, salah ini. Kalikan F Y masing-masing. Nah, ini hasilnya sama dengan begini sum product ya, sum product dari X, Y yang sudah dikuadratkan dikalikan fungsi probabilitas masing-masing. Oke. Copy. 3,45, maka ini ambil ini, dikurangi, ingat rumus yang ini, dikurangi nilai rata-ratanya dikuadratkan. Ya. Yang ini ekspektasi Y kuadratnya, ini ekspektasi Y dikuadratkan. Ya. Jadi 0,728 itu datangnya dari mana? Datangnya dari ekspektasi Y kuadrat dikurangkan ekspektasi Y dikuadratkan. Ya. Nah, ekspektasi Y kuadrat itu dapatnya 3,45. Kemudian dikurangi rata-ratanya yang ini 1,65 dikuadratkan. Setelah mendapatkan varians Y, maka kita bisa mendapatkan standar deviasi. Standar deviasi dari dengan cara SQRT sama dengan SQRT dari nilai ini. Ya, 0,8529. Ya.
Silakan dicek dulu jawaban Anda ya. Oke, untuk yang terakhir adalah kita menghitung berapa hubungan atau tingkat korelasi antara kedua variabel random X dan Y. Nah, ini rumusnya Bu ini sudah pindahkan ke sini ya. Ini adalah menghitung rumus covariance, ya, menghitung rumus covariance. Sedangkan yang ini adalah menghitung rumus korelasi. Ya, kita lihat rumus covariance itu butuh ekspektasi XY, ya, yang kita butuh mencari nilai ekspektasi XY. Sedangkan nilai ekspektasi X dan Y sudah ada di atas ya, kita sudah mendapatkan nilai ini ya. Mungkin nilai ini ini pindahkan ke bawah. We need this untuk perhitungan kita ya. Nah, sekarang ekspektasi X, Y itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari kalikan dulu X dan Y, lalu dikalikan fungsi probabilitasnya. Ya, maksudnya seperti ini ya. Kalikan dulu X dan Y. Jadi sekarang Bu Yeni akan menuliskan hasil perkalian X dan Y. Ya, hasil perkalian X dan Y dengan tinta berwarna merah. Ya, ini 0 kali 0, hasilnya 0. Ya, 0 kali 1, hasilnya 0. 0 kali 2, 0, 0. Ya, paham ya? Nah, sekarang dari sini 1 dikalikan 0, 0. 1 dikalikan 1, 1. 1 dikalikan 2, 2. 1 dikalikan 3, 3. Jadi yang ditulis merah ini, angka-angka yang Bu ini tulis merah ini, itu adalah angka X dikalikan Y. Ya, dikalikan Y. Nanti kita akan mengalihkan masing-masing X dan Y. Terus yang ini 2 kali 0, ini 0. 0. Yang ini 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Dan 2 kali 3, 6. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ada yang memiliki 0 ya. Jadi kalau nanti 0, nilai XY-nya 0, nilai XY-nya 0, kalau dikalikan fungsi probabilitasnya kan jadi 0 juga. Sehingga nilai yang kita stabilo biru ini, hasil perkalian antara X, Y, dikalikan fungsi probabilitasnya, selagi nilai ininya 0, maka hasil perkaliannya akan sama dengan 0 ya. Jadi Bu Yeni tinggal menuliskan yang sisanya yang ini ya. Bu Yeni tuliskan di sini ya, supaya bisa di sum product, atau kalau Anda mau kalikan ya bisa. Anda tinggal kalikan 1 dikalikan 0,1, 1 dikalikan 0,1 dan seterusnya ya. Untuk mempermudah maka Bu Yeni akan tulis di sini ya. Ini apa namanya? Ini adalah nilai XY yang bernilai, ini adalah fungsi probabilitas masing-masing. Ya. Satu ini datang dari mana? Satu ini datang dari yang ini. 0,1-nya yang kotak ini ya. 6 ini datang dari mana? Dari kotaknya yang ini. Cuma Bu ini split, yang atasnya itu X kali Y-nya, yang bawahnya fungsi probabilitasnya. Sehingga Bu Yeni bisa ngitung ekspektasi XY ya. Ekspektasi XY itu kan diperoleh dari 1 dikalikan 0,1 dikalikan 0,1 ditambah 2 dikalikan 0,25 sampai seterusnya ya. Tambah 6 dikalikan 0,05. Seperti ini ya. Enggak usah di sini. Seperti ini. Nah, ini kita akan mendapatkan hasilnya dengan menggunakan sum product.
Kita akan menggunakan sum product dari XY dikalikan fungsi probabilitas bersamanya 1,9. Nah, covariance-nya dapat dari mana? Covariance-nya dapat dari 1,9 dikurangi rata-rata X dikalikan rata-rata Y. Ya, hasilnya ini peroleh dikurangi ini dikalikan ini. Korelasinya diperoleh dari covariance dibagi standar deviasi masing-masing. Standar deviasinya dari nilai yang ini 0,7 dikalikan 0,853 ya. Nah, ini korelasinya diperoleh dari covariance dibagi standar deviasinya dikalikan. Hasilnya adalah 1,14. Ya, mendekati 0, berarti hubungan antara X dan Y hampir tidak berkorelasi. Ya, jumlah absensi yang terjadi pada shift 1 hampir tidak ada hubungannya dengan jumlah absensi pada shift 2. Korelasinya cukup rendah, yaitu sebesar 0,14, mendekati 0. Ya, kalau mendekati 1 baru kita katakan tinggi. Ya, begitulah joint distribution. Ya, semoga Anda bisa memahami. Jangan lupa nanti minggu depan, ya, ini nanti minggu depan download soal yang ada di soal UTS yang ada di ULS. Ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan disimpan dulu, dicatat dulu. Bu ini akan stop share dulu, stop share. Ya, kita akan lihat di ULS ya. Anda lihat di ULS. Jadi nanti silakan download latihan soal UTS ini, tolong dikerjakan ya, kerjakan soal UTS-nya. Jika ada satu mahasiswa saja yang tidak mengerjakan, ya tolong hargai dong, ya. Sudah direkam susah-susah, minta Anda latihan, pas sudah kasih soalnya kerjakan. Nanti kalau Anda sudah kerjakan, kita bahas bersama. Ya. Jangan tidak ada yang mengerjakan ya. Kemudian kita minggu depan perkuliahannya kita pakai Zoom ya, perkuliahannya pakai Zoom. Jika ada yang pertanyaan dari pertemuan ke-6 dan ke-5, probabilitas bersyarat dan variabel random, kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan sekalian. Ya, kalau video saya mendengarkan ada beberapa masukan yang video dari probabilitas bersyarat ada yang kabur, ya nanti di minggu ke-7 juga akan kita isi dengan latihan soal yang terkait dengan probabilitas bersyarat. Ya, lalu untuk pengumpulan proyeknya, posternya di save di sini ya, posternya di save di sini. Kemudian untuk link videonya, Anda buat dulu video presentasinya ya. Cara membuat videonya bisa pakai rekaman Zoom seperti yang Bu Yeni lakukan sekarang, bisa menggunakan Zoom beberapa orang ya. Anda bisa menggunakan Zoom untuk presentasi, recording, kemudian atau aplikasi lain ya. Setelah itu ada juga yang bisa menggunakan Google Meet ya. Setelah itu presentasinya selesai diunggah ke YouTube dengan hashtag Ubaya for Indonesia, poster statistik EA Ubaya, dan mencantumkan judul poster ya, judul poster. Kemudian waktu upload di YouTube, setting YouTube-nya kalau bisa public atau unlisted ya, supaya Bu ini bisa dosen-dosen bisa menilai ya. Nah, yang dikumpulkan di menunya project assignment ini adalah screenshot hasil video YouTube Anda, lalu di paste di Microsoft Word, lalu di bawahnya screenshot itu atau di atasnya dikopikan link YouTube Anda ya. Nanti kita akan men-like juga dan like YouTube Anda ya. File itu yang di-upload di sini ya, bukan file videonya. Nanti file videonya terlalu besar. Jadi screenshot YouTube video yang sudah terupload di YouTube, kemudian linknya dikopikan ke Word tersebut, lalu Word-nya yang dikumpulkan. Ya. Oke,
Itu dulu untuk hari ini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Kita ketemu Senin depan pada saat jam perkuliahan 15.45 di meeting ID yang sudah tertulis di IRS. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu. Tetap semangat. Sebentar lagi kita akan UTS. Bye-bye.